Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Masih berjumpa lagi dengan saya Ibu Atika Rahmawati dengan video pembelajaran fisika kelas 12 mengenai fisika inti dan radioaktivitas. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran radioaktif. Yang pertama, menganalisa karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya terhadap kehidupan sehari-hari. Menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksi bagi kehidupan. Sedangkan tujuan untuk pembelajarannya adalah menganalisa karakteristik inti atom, gejala radioaktivitas, dan menemukan pemanfaatan radioaktivitas dan cara proteksi adanya dampak radioaktif. Pemanfaatan fisika inti dan radioaktivitas. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamati pada lingkungan sekitar. Salah satu contoh pemanfaatan fisika inti dan radioaktivitas adalah untuk CT scan. Kita menggunakan radioisotop yang ada di alam. Bisa untuk bidang kedokteran itu tentang CT scan. Untuk bidang pertanian itu kita bisa menghasilkan kualitas padi yang unggul. Sedangkan untuk bidang industri bisa dimanfaatkan untuk proses pengawetan makanan. Jadi kalian bisa browsing di Google ya tentang radioisotop ya. Reaktor nuklir yang ada di Indonesia ada di Bandung, Jogja, dan Serpong. Reaktor Trigamark itu ada di Bandung, reaktor Kartini ada di Jogja, reaktor Siwabesi ada di Serpong, Tangerang ya. Masing-masing reaktor ini memiliki fungsi untuk penelitian, untuk produksi isotop, untuk pelatihan, dan juga untuk pengujian material. Nah, untuk materi yang akan kita bahas, yang pertama mengenai inti atom. Inti atom nanti ada massa atom, ada defek massa, ada jari-jari inti, ada energi ikat inti. Kemudian untuk radioaktivitas, ada jenis dan peluruhan sinar radioaktif, aktivitas radioaktif, waktu paruh, reaksi inti. Fisika inti. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur inti atom itu terdiri atas proton dan nomor massa. Untuk itu ada simbol X, A, Z. A itu adalah nomor massa, Z itu adalah jumlah proton. Inti atom. Menurut teori atom Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan listrik positif yang terletak di pusat atom dan hampir seluruh massa atom terpusat pada inti atom. Jumlah proton dan neutron sebagai penyusun atom dilambangkan itu jumlah protonnya adalah Z, inti atomnya itu X, dan A itu adalah nomor massa, melambangkan jumlah proton dan jumlah neutron. Nah, ini ada contoh soal, misalkan itu ada simbol U23892, berarti nomor massanya A-nya itu adalah 238. Sedangkan jumlah protonnya Z itu adalah 92 ya. Massa atom. Massa atom berhubungan erat dengan jumlah elektron, jumlah proton, dan neutron dari suatu atom. Massa atom memiliki satuan kilogram atau satuan yang lebih kecil yaitu SMA, satuan massa atom, di mana 1 SMA sama dengan 1,66 dikalikan 10 pangkat min 27 kg. Defek massa merupakan selisih antara massa diam dan jumlah seluruh massa diam masing-masing nukleon dalam keadaan tak terikat. Misalkan terdapat inti X dengan jumlah proton Z dan nomor massa A, memiliki massa proton MP, massa neutron Mn, dan massa inti Mx, maka susut massa atau defek massa dinyatakan dengan delta M sama dengan Z kali MP ditambah kurung A min Z dikalikan Mn dikurangi dengan massa inti atom sendiri. Jari-jari kerapatan inti.
Inti atom tidak memiliki permukaan yang jelas, akan tetapi sebuah inti atom memiliki jari-jari rata yang memiliki nilai konstan di bagian intinya. Besarnya R sama dengan 1,2 dikalikan 10 pangkat min 15 A pangkat sepertiga meter. A itu adalah nomor massa. Energi ikat inti. Inti yang memiliki nukleon lebih besar memiliki stabilitas inti yang rendah, sehingga tingkat stabilitas inti tidak ditentukan oleh besarnya energi ikat inti. Besarnya energi ikat inti berhubungan langsung dengan energi ikat per nukleon. Besarnya energinya adalah delta M dikalikan C kuadrat. E sama dengan delta M defek massa dikalikan 931,5 MeV mega elektron volt atau bisa juga 931 mega elektron volt. Contoh soalnya bisa kalian lihat mengenai atom nitrogen 715. Itu ada perhitungan lengkapnya. Sedangkan kita masuk ke gaya inti. Gaya inti merupakan gaya yang mengikat nukleon. Sifatnya sangat kuat, jangkauannya sangat pendek, dan tidak bergantung pada jenis nukleon. Gaya inti juga tidak bergantung pada jenis muatan. Gaya inti bersifat jenuh, artinya hanya terjadi tarikan antar nukleon yang ada di dekatnya. Tingkat kejenuhan gayanya ini untuk per nukleon itu 8 mega elektron volt. Radioaktivitas atau disebut dengan peluruhan radioaktif atau peluruhan nuklir merupakan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi hilangnya energi dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa ini untuk inti helium, partikel beta itu untuk elektron, dan sinar gamma. Apabila ini tidak stabil, maka dia akan meluruh sehingga akan menghasilkan radiasi berupa sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Perbedaan sinar alfa, beta, dan gamma dapat kalian lihat dari gambar di sini bahwa radiasi sinar alfa itu dapat dihentikan dengan selembar kertas. Sinar beta itu tidak dapat menembus aluminium. Untuk sinar gamma itu hanya bisa dihentikan dengan lempengan logam tertentu, contohnya platina. Nah, apabila sinar tersebut melewati medan magnet, maka arah pembelokannya seperti itu. Beta itu menjauhi pembaca, gamma akan cenderung diluruskan, dan alfa itu arah medan magnetnya itu mendekati pembaca. Radioaktivitas, sinar radioaktif. Proses pemancaran sinar secara spontan akibat inti yang tidak stabil kebanyakan terjadi pada unsur-unsur yang berat yang memiliki nomor atom lebih dari 83. Nah, ada peluruhan alfa, ada peluruhan beta. Nanti kalau peluruhan alfa maka nomor massanya berkurang 4. Untuk peluruhan beta maka akan nomor atomnya bertambah 1. Untuk peluruhan beta plus maka jumlah nomor atomnya akan berkurang 1. Kita lanjutkan ke waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan unsur radioaktif untuk meluruh hingga jumlah intinya tinggal separuh. Ya. Besarnya waktu paruh itu T setengah itu sama dengan 0,693 per lambda, itu konstanta peluruhan. Untuk besarnya partikel setelah meluruh itu N sama dengan N0 dikalikan setengah pangkat N, di mana N adalah T per T paruh. T kecil itu adalah T total dibagi dengan waktu paruh. Ini ada contoh soalnya, bisa kalian lihat mengenai waktu paruh dan juga jumlah partikel setelah terjadi peluruhan. Aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif
merupakan jumlah partikel yang meluru setiap detik. Ya. Tetapan peluruhannya itu adalah lambda, besarnya R sama dengan lambda dikalikan N. R itu adalah aktivitas inti, lambda itu merupakan tetapan peluruhan, dan N itu jumlah partikel setelah peluruhan. Dosis serap. Dosis serap merupakan jumlah energi radiasi yang diserap oleh satu satuan massa bahan. Apabila seberkas sinar radioaktif dilewatkan melalui bahan setebal X, maka intensitas sinar radioaktif akan berkurang sebesar I sama dengan I0 ekspon min mu kali X. Mu itu adalah koefisien pelemahan bahan atau koefisien atenuasi, X itu adalah ketebalan bahan. Alat-alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya radioaktif dinamakan detektor. Bisa detektor kamar kabut Wilson, pencacah Geiger-Müller, alat pencacah kelipatan, dan juga emulsi film. Nah, reaksi inti. Reaksi inti itu ada beberapa. Yang pertama, reaksi pelapukan. Ini disebabkan inti atom memancarkan partikel-partikel. Reaksi disintegrasi disebabkan inti atom ditembak dengan suatu partikel sehingga akan terjadi ketidakstabilan. Reaksi fisi atau pembelahan ini menghasilkan inti yang setengah berat, partikel-partikel kecil, dan energi yang besar. Sedangkan reaksi fusi atau penggabungan ini adalah penggabungan antara inti atom yang ringan menjadi inti atom yang lebih besar disertai dengan timbulnya energi. Reaksi inti itu ada prereaksi dan hasil reaksi. Besarnya energi itu adalah delta M dikalikan C kuadrat. Delta M dikalikan 931 MeV. Atau delta M-nya itu adalah mikir makan. Mikir itu massa sebelah kiri yaitu prereaksi dikurangi makan massa sebelah kanan yaitu hasil reaksi dikalikan 931 mega elektron volt. Ini ada contoh soalnya mengenai reaksi inti, menghitung energi yang dihasilkan oleh reaksi inti. Demikian video pembelajaran dari saya mengenai fisika inti dan radioaktivitas. Semoga kalian paham dan bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya ya. Karena kita tahu bahwa fisika inti dan radioaktivitas itu banyak sekali manfaatnya dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari saya. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dengan menyerap ilmu kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.